Oke, jadi halo semuanya. Kali ini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang program yang sudah kami buat, yaitu tentang analisis prediktif harga saham mingguan. Dan juga nanti pada akhir video kami akan melakukan running programnya. Oke, namun sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mengimbelat dengan NIM 2202430. Perkenalkan, nama saya Melisa Kristi Pasyowan dengan NIM 220243032. Perkenalkan, nama saya Jessica Dina Tabar dengan NIM 22024044. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini program yang kami buat yaitu menggunakan Dev C++ atau menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini ada include library. Yang pertama ada include windows.h, yaitu untuk fungsi tampilan window. Kemudian include iostream, yaitu untuk input output standar C++. Kemudian ada include string, include ssstream untuk manipulasi string. Kemudian ada include algorithm, yaitu untuk algoritma standar. Kemudian di sini ada definisi ID untuk kontrol input dan tombol, yaitu define ID edit 1, 101 hingga 105, kemudian ID edit alpha 106 dan ID button 107. Selanjutnya ada array untuk menyimpan data harga saham aktual dan prediksi. Di sini ada double stock prices, yaitu untuk menyimpan data harga saham aktual dalam 5 minggu. Kemudian ada double predicted price, yaitu untuk menyimpan data prediksi selama 6 minggu. Kemudian di sini ada double alpha dengan nilai 0,3. Lalu selanjutnya ada bool validate input, yaitu berfungsi untuk memvalidasi input dari pengguna berupa angka, titik, dan tanda minus. Di dalam validate input ini ada loop untuk mengecek setiap karakter pada input. Kemudian jika semua karakter valid, maka akan mengembalikan nilai atau return true. Selanjutnya ada fungsi void simple smoothing, yaitu fungsi untuk memprediksi harga saham menggunakan rumus simple smoothing. Yaitu di sini ada predicted price-nya atau datanya, data awalnya bernilai 0. Kemudian di sini ada loop untuk menghitung prediksi berdasarkan alpha. Di sini ada rumus dari simple smoothing, yaitu predicted price atau nilai ramalan sama dengan alpha dikali dengan data i ditambah dengan 1 dikurangi alpha dikali dengan predicted price atau nilai ramalan i dikurangi 1. Kemudian ada rumus untuk prediksi tambahan untuk minggu yang ke-6, yaitu predicted price minggu ke-6 sama dengan alpha dikali data ke-5 atau menggunakan data aktual minggu ke-5 ditambah dengan 1 dikurangi alpha kemudian dikali dengan predicted price data ke-5. Selanjutnya ada fungsi void display table, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil data. Yaitu di sini ada set BK model transparan, itu mengatur latar belakang teks menjadi transparan. Kemudian ada kode untuk mengatur judul kolom tabel menggunakan H font bold. Kemudian di sini ada kode untuk mengatur isi tabel, yaitu dengan menggunakan font normal. Lalu ada set text column untuk mengatur warna teksnya. Selanjutnya ada untuk fungsi menampilkan nama-nama kolomnya, yaitu untuk minggu, kolom kedua nilai saham atau XT, dan kolom ketiga nilai ramalan atau ST. Kemudian ada char buffer 50, yaitu untuk menyimpan teks yang akan ditampilkan nanti. Lalu di sini ada loop for, yaitu dalamnya untuk menampilkan nomor minggu, yaitu dari minggu pertama hingga ke-6. Lalu di sini ada logika untuk menampilkan nilai prediksi dengan warna, yaitu jika predicted price atau nilai ramalan lebih dari stock price atau data aktual, maka akan menampilkan warna hijau,
yang menandakan prediksi harga naik. Else-nya akan menampilkan warna merah jika prediksi harga turun. Lalu Sprint F Buffer Predict Price I ini untuk menampilkan prediksi harga saham. Lalu selanjutnya ada fungsi set text color, yaitu untuk menampilkan data aktual harga saham dalam warna putih. Kemudian ada delete object, fungsi kode delete object, font bold dan font normally, yaitu untuk menghapus objek font setelah digunakan. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi callback utama yang dimana terdapat result, callback Windows procedure. Jadi di bagian ini semua merupakan bagian untuk callback dari window utama. Selanjutnya di sini terdapat bagian untuk membuat input box untuk harga saham, yaitu menggunakan for in dan high edit sama dengan create window. Lalu kemudian ada yang mengatur label dan input box untuk nilai alpha, yaitu dengan menggunakan alpha label dan juga edit alpha. Kemudian bagian untuk membuat tombol untuk melakukan prediksi dan melakukan H button sama dengan create window. Kemudian selanjutnya di sini terdapat case WM comment, yang dimana di dalamnya terdapat bagian untuk mengambil nilai alpha dari input. Oke, dan nantinya di sini ada message box yang dimana jika kita salah menginput bagian alpha maka akan tampil tulisan input alpha tidak valid. Begitu juga untuk mengambil nilai harga saham dari input. Nantinya jika kita salah mengisi atau formatnya salah untuk bagian harga saham, akan tampil message box yang berisi input harga saham tidak valid. Kemudian ada bagian untuk melakukan perhitungan prediksi menggunakan simple smoothing. Kemudian ada case untuk WM paint, lalu case WM_destroy dengan post quit message break. Nah, selanjutnya di sini terdapat int win API win main, yang dimana bagian ini akan memiliki fungsi utama untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, di dalam win main ini terdapat const char g_exit class name sama dengan my window class. Nah, ini nantinya akan menjadi nama kelas window. Selanjutnya di sini terdapat bagian untuk mengisi struktur kelas window. Lalu di sini kami sudah membuat agar warna latar belakang dari program kita berwarna biru tua. Kami mengaturnya pada bagian HBR background sama dengan create solid brush RGB 0,0,50 yang nantinya akan membuat warna latar belakang program kita menjadi biru tua. Oke, selanjutnya di sini terdapat bagian untuk membuat window utama, dan kami di sini memberi nama yaitu analisis prediktif harga saham mingguan. Nah, nantinya tulisan ini akan tampil di sisi kiri window kita. Nah, kemudian di sini terdapat bagian untuk mengecek apabila window kita mengalami kegagalan saat dibuat. Nanti akan tampil Windows creation failed atau error apabila window kita gagal di run atau dibuat. Oke, sekarang ini saya akan menjalankan programnya. Ya, jadi ini merupakan tampilan awal dari program yang sudah kita buat, yang dimana di sisi kiri ini terdapat kolom untuk minggu, yaitu minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang nantinya akan kita ramal. Kemudian terdapat bagian kolom untuk nilai saham, yang dimana akan kita input data aktualnya di sini. Lalu ada nilai ramalan yang nantinya akan tampil saat kita melakukan prediksi. Nah, di sini juga ada nilai alpha sama dengan 0,3. Oke, jadi sekarang saya akan memasukkan data untuk nilai sahamnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu data tentang saham yang akan kita input nilainya. Di sini kami menggunakan saham dari Nvidia. Kemudian ini
data 5 minggu terakhir. Jadi kita langsung saja menginput nilainya. Oke, untuk minggu pertama kita input di sini sebesar 119,37 dolar. Oke, selanjutnya minggu kedua yaitu 6 September sebesar 102,83 dolar. Lalu minggu ketiga sebesar 119,1. Kemudian minggu keempat sebesar 116 dolar. Lalu minggu kelima yaitu sebesar 121,4 dolar. Sekarang saya akan mencoba memprediksi nilai ramalan pada minggu ke-6. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa nilai ramalan pada minggu ke-6 adalah sebesar 118,69. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa kami menggunakan alfa 0,3. Nah, alasan kenapa kami menggunakan alfa sama dengan 0,3, karena alfa 0,3 ini sering digunakan dalam situasi di mana data historis masih relevan dan pergerakan saham itu tidak terlalu volatil. Jadi, kami memakai alfa sebesar 0,3. Oke, jadi itulah penjelasan kami terkait program yang sudah kami buat, yaitu tentang analisis prediktif harga saham mingguan. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.